Beginilah pidato Putra Mahkota Mulyono, singkat, padat, dan tak bermanfaat. Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa berlama-lama, masih ada kegiatan lagi. Ingat, ilmu kontol kalau mau jadi pemimpin yang baik tidak pernah menonjolkan diri tapi tampil paling depan saat dibutuhkan. Ada saatnya keras, ada saatnya lembut, menahan diri dan tahu situasi. Dapat melahirkan generasi penerus baru, bisa menyerang pihak lawan dengan tetap memberi kenyamanan. Walau terjadi gesekan antara kedua belah pihak, namun pada akhirnya semua bahagia setelah semua mencapai target, posisi dan kedudukan. Tidak berbesar kepala atau sombong, namun selalu mengecilkan diri. Jadi kalau jadi pemimpin, ingatlah ilmu kontol. Saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Kerjanya Gibran cuma bisa belusukan, pergi ke pasar nemuin ikan-ikan. Rakyat sekarang sudah bisa bedakan mana yang kerja, mana yang pencitraan. Dibayang-bayang kerjanya Gibran, dia datang lalu dia pulang. Dibayang-bayang kerjanya Gibran, dia datang lalu dia pulang. Rakyat dipaksa diet BBM, disuruh WFH, dilarang jalan demi efisiensi nasional. Tapi lihat garasi kalian, mobil dinas miliaran tetap bergulir gagah pakai pajak kami. Kenapa ikat pinggang hanya menjerat perut rakyat? Nah, perut kalian makin buncit memakan subsidi? Jangan ajarkan kami prihatin kalau kalian sendiri masih mabuk kemewahan. Dia ngumpulin duit hasil korupsi, hasil bohong, hasil mengicu, hasil merampok. Supaya jadi bersih harta saya keluarkan zakatnya. Itu salah paham ya. Harta hasil usaha yang kotor tidak akan bersih oleh zakat. Bahkan tidak akan bersih oleh sedekah yang lain. Oleh apapun tidak bisa dibersihkan sampai hari kiamat. Kecuali, nah ini ada kecuali. Kecuali harta kotor itu dikembalikan kepada yang berhak. Itu baru bersih. Lalu siapa yang berhaknya? Ya yang tahu dia. Makanya orang yang korupsi atau koruptor itu Pak, susah tobatnya. Yo. Koruptor itu susah tobatnya. Di mana susah tobatnya? Dia korupsi uang di tempat kerja. Siapa? Uang siapa yang dikorup itu? Markup, meninggikan anggaran. Kemudian bikin kwitansi palsu dan sebagainya. Siapa yang dirugikan? Mungkin tidak tahu kan? Kalau dia mau tobat, kepada siapa bertobatnya? Allah tidak akan menerima tobatnya. Ya Allah, maafkan saya sudah merampok uang. Enggak bakalan Pak. Baru dikembaliin tuh. Ya, hati-hati Pak. Ketika janji dari Partai Kalsang membuat pria ini trauma. Kakak Biji percayakah tidak Ketua Partai Gajah berjanji jika partainya menang akan membuka 50 juta lapangan pekerjaan. Saya masih normal Biji. Tidak mungkin saya percaya kepada satu keluarga itu serius. Dulu bapaknya berjanji akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan, tapi tidak pernah terrealisasi. Kakaknya juga sama, 19 juta lapangan pekerjaan. Sekarang adanya. Begitu baru rakyat Indonesia masih percaya satu keluarga itu.
Kalau mau ingin hidup bahagia, jangan percaya satu keluarga itu, serius. Ntar janjinya tidak ditepati baru merasa paling dirugikan. Hidup baik sudah. Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana? Prabowo, ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Kisah baru dari para pecundang yang tersandra kasus membela yang curang. Kisah baru dari para bajingan yang tak tahu malu demi sebuah jabatan. Di balik menangnya 02, di balik MK dia membela. Bapak tikus lahir di gorong-gorong, mengajak macan ompong, tukang kalingkong, terbit licik, tikus bertingkah tengik. Mungkin karena sang macan sedang haus jabatan. Tikus tahu sang macan lapar. Kisah